Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat saya ngobrol sama teman saya, diskusi soal, pokoknya dia bertanya gitu, dengan begitu banyak ilmu, dengan begitu hebatnya Ma'iyah, kenapa tidak bikin jadi gerakan nasional? Kenapa tidak mencoba merambah ke pertelevisian? Soalnya di sini banyak hal-hal baru seperti ditoyor kepalanya. Pokoknya banyak logika-logika baru dari Cak Nun atau mungkin dari yang lain, yang sesuatu yang baru yang kita itu ngebuat kita itu lebih banyak berpikir gitu, lebih terbuka pikiran kita. Nah, itu kenapa nggak mulai merangsak ke yang lebih besar lagi? Ma'iyah ini jadi terkenal di Indonesia, bukan terkenal namanya, tapi di sini kan proses belajar mengajar, ilmu apa saja ada di sini, ilmu budaya, ilmu politik, agama, bahkan sampai ilmu musik pun ada. Gitu, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas belum sebut Mas dari mana, namanya terus dari mana? Saya Ahmad Fihir dari Bekasi. Aslinya saya Jawa Tengah, Bumiayu. Ya, kalau soal aslinya kita tidak perlu tanya karena jelas jelas logatnya. Ya. Oke. Sekolah apa kuliah apa sudah kerja, Mas? Kerja, nggak kuliah. Oh, nggak pernah kuliah? Nggak pernah. Nah, jadi saya bahagia betul ya kalau ketemu teman-teman macam begini nih. Jadi di Indonesia itu sebenarnya parameternya bukan Anda kuliah apa tidak, Anda sarjana atau bukan, dan seterusnya ya. Parameternya itu kesungguhan Anda terhadap kehidupan, yang begitu. Dan Anda itu begitu dihidayai Allah untuk menikmati pengetahuan, menikmati logika baru, menikmati cara berpikir baru. Dan itu kaum intelektual belum tentu seperti Anda. Nah, jadi kalau ya tepuk tangan. Kalau saya mau jawab langsung gini, saya mumpung ingat daripada nanti lupa. Jadi sekarang kan misalnya Anda punya yang namanya nasionalisme, ya. Sebenarnya nasionalisme itu kalau ibarat kentut itu baunya, ibarat gula itu manis, gitu ya. Jadi nasionalisme itu bukan gulanya tapi manisnya. Ini cara berpikir begini ini kalau Anda pakai lebih mudah nanti Anda menghadapi hidup. Contohnya gini, Mas. Jadi sebenarnya itu humanisme dasarnya. Bahwa semua manusia itu hendaknya bekerja sama satu sama lain. Dalam bahasa Jawa bebrayan, dalam bahasa Arab ta'awun. Jadi pokoknya manusia dengan manusia sama Allah dikhalifahkan, disuruh jadi khalifah, sehingga dia menciptakan kerjasama, manajemen, pengaturan, kode etik dan seterusnya. Ya, terserah manusianya berapa. Tapi pokoknya sedunia ini manusia diletakkan Allah untuk ta'awun, gitu ya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa itu. Oke. Cuman karena nggak bisa satu dunia ini semuanya menjadi satu, maka ada kebagi-bagi. Nah, caranya bagi-bagi itu dulu kerajaan-kerajaan. Sebelumnya itu apa, suku-suku, komunitas-komunitas. Kemudian lahirlah negara-negara. Kemudian ada negara itu supaya ada pengorganisasian kesejahteraan. Jadi ada yang melindungi orang yang termasuk di dalam penduduknya, gitu ya. Nah, kemudian begitu masuk pasar bebas, negara menjadi agak mulai batal. Loh, gunane nek anjane ono pasar bebas ya jare negara. Ayo wis saduk-sadukan bareng kene. Gitu ya. Misalnya gitu ya, Mas ya. Oke. Jadi kita itu selalu ditipu daya terus-menerus. Itu ya di bidang konstitusi politik, di bidang tata negara, di bidang kesehatan, dan seterusnya. Saya tidak sedang bantah apa-apa, saya cuma ingin bersyukur bahwa Anda menanyakan. Seorang dokter pun belum tentu punya concern seperti Anda terhadap kehidupan dan ilmu pengetahuan. Anda cuma bekerja, orang biasa, kaosnya ya murah, ya toh? Jajal masuk kaos ngono larang ya jono iki ya toh? Tapi Anda itu menjadi tidak penting, karena yang substansial pada Anda adalah atensi Anda, kesungguhan Anda, komitmen Anda, takwa Anda, takwa horizontal. Kalau kepada Allah kan takwa vertikal. Takwa itu komitmen dan loyalitas, bukan takut. Bukan takut. Loh, kalau takut sama Allah,
Loh, gimana takut sama Allah? Loh, Tuhan takut itu kepada kejahatan kita. Jadi sekarang kan misalnya ada gerakan tidak takut teror gitu ya. Itu ya. Saya enggak apa-apa, itu juga itu kan lahir dari orang yang sangat ketakutan. Untuk supaya dia tidak takut, dia bilang saya tidak takut. Kan begitu. Kan begitu. Lu bagaimana tidak takut teror? Anak kepreset saja takut kita. Betul nggak? Itu aja takut kita. Lah kok teror kita enggak takut? Lu, itu kan nantang teroris loh. Wih, temen ya Kak Udi kan ya. Ya. Gimana maksudnya itu? Loh, dan orang yang berani dia tidak butuh bilang bahwa dia tidak takut. Kalau pemberani itu dia tidak sadar bahwa dia pemberani. Orang yang bilang saya tidak takut adalah orang yang ketakutan terus ngede-ngedein hatinya sendiri kan gitu. Kan gitu kira-kira. Oke. Kemudian kalau kita tarik ke bawah dikit ya, Dek. Emang takut itu salah? Emang takut itu hina? Takut kan baik. Untuk hal yang kita memang harus takut. Misalnya kita takut berzina, kita takut berjudi. Bukan hanya baik tapi wajib. Takut telat sholat, gitu kan? Takut anak kita nggak bisa bayarin sekolah kan? Jadi gimana maksudnya tidak takut itu? Takut itu kan baik untuk hal yang kita wajib. Takut baik, takut itu mulia, takut itu. Masa pemberani saya tidak takut penculik? Loh, masa ngomong gitu? Maksudnya gimana itu? Takut itu tidak apa-apa pada tempatnya. Bahkan lebih baik takut daripada berani. Berani itu outputnya banyak sombongnya. Kalau takut itu rendah hati gitu loh. Kan gitu. Jadi apa kalau berani terus hebat? Maksudnya kamu berani itu apa? Contohnya Anda berani dalam hidup itu apa contohnya? Bahwa kamu itu berani. Contohnya apa dalam hidup sehari-hari? Lah, datang ke sini kok pakai keberanian? Ya pakai motor apa angkot apa Gojek? Hubungannya apa sama keberanian? Anda salah apa sehingga takut teroris? Jadi kalau Anda memang orang yang sangat baik, Anda bertakwa sama Allah, setoranmu sama Allah itu sudah soleh benar, Anda tidak perlu takut apa-apa. Tapi kalau mau kamu tiba-tiba bilang, aku tidak takut kepada teroris. Saya sudah ngomong sama sejumlah teroris. Dan saya selidiki. Arek-arek gak wedi loh. Ya cak entenono cak dilungkas. Ini nanti ada yang sebentar lagi lebih besar ini. Entenono. Itu akhirnya. Ada orang di dunia ini ingin rela membunuh dirinya untuk alasan yang tidak jelas. Ada. Taruh bom di sini terus diledakkan. Ada nggak orang yang mau seperti itu? Saya tanya orang-orang yang normal, apa alasanmu untuk mau seperti itu? Berarti pasti dia ada yang mendasar pada dirinya. Apa itu iman, apa itu teologi, apa itu jihad, apa itu ide, apapun. Tapi ada yang mendasar pada dirinya. Bahwa outputnya salah, itu soal ilmu. Bahwa keputusannya tidak tepat, kok ngebom Starbucks. Misalnya gitu ya. Itu soal wawasan terhadap pemetaan masalah. Bahwa keputusannya membunuh orang barat, itu keterbatasan wawasan dia. Tapi dia pakai ideologi, dia pakai iman, dia pakai keyakinan. Maka dia mau mati karena keyakinan, betul enggak? Bahwa keputusannya tidak cocok sama Anda, itu pasal berikutnya. Tapi mending dia pakai ideologi dari para presiden, menteri. Tidak ada yang punya ideologi. Parpol mana pakai ideologi? Mana pakai ideologi? Kalau memang ada KIH sama KMP, ya sampai bawah KIH KMP. Ke pilkada ya KIH KMP, kan begitu? Kan begitu. Katanya apa namanya? Misalnya apa? Produk bebek selamat. Kalau bebek selamat itu berarti gorengnya begini, sambelnya begini, jelantahnya begini. Itu berarti sampai ke desa-desa ya bebek selamat. Loh, kalau memang KIH sampai bawah. Jadi pilkada dia cuma KIH lawan KMP, kan begitu. Ini enggak. Bebek selamat, kono selamat plus topa.
Terus minus opo akar piro, kan begitu. Ki opo karepe arek-arek. Itu yang namanya tidak ada ideologi. Mending anak-anak itu mau mati untuk ideologi bahwa ternyata salah, itu urusan dia sama Allah. Nanti dia dihukum sama Allah karena dia bunuh orang. Siapa bilang saya membenarkan teroris? Sudah pasti tidak saya benarkan tindakan itu. Tapi apakah ada yang mencari hulunya? Kan semua menikmati hilirnya. Itu pun menikmatinya sing macem-macem. Dasar teroris budek disuruh ke Syria kok ke Sarinah. Alah. Dagelai. Jadi teror di Indonesia itu menghasilkan karya-karya medsos yang luar biasa. Ada seorang dari Brebes datang ke hotel, dia bawa rangsel, ditangkap oleh polisi karena isinya telur. Karena dia seorang teroris. Ono meneh coba. Ndak. Gitu teman sekalian ya. Jadi saya dari Anda tadi saya melebar ke situ untuk supaya saya ini ingin menikmati Anda. Saya sudah pasti tidak mengizinkan. Dan ini teman-teman di Washington, di Philadelphia, di New York yang mendengarkan ini itu sangat ketakutan karena di sana kan tidak bisa bayangin di Indonesia. Kan di sini pray for Jakarta, di sana gitu. Rumangsane kaya ning Amerika ning kene iki. Saya itu dulu waktu reformasi di Semanggi, di Trisakti itu dor. Sing dodol aqua ya aqua. Yang bawa rokok. Tidak ada hubungannya. Orang Indonesia. Loh, takut nggak kita ada bom? Takut. Loh, masa nggak takut sama bom? Wong duri aja kita takut kok. Kan baik takut sama kaki kena duri. Kan kenapa kok takut nggak boleh? Takut tuh nggak hina kok. Asal memang pas, takutnya itu pas gitu loh. Gitu ya Mas ya? Nah, ini kita coba mengolah cara berpikir. Saya tidak mengecam siapa-siapa. Cuman hati-hati loh kalau salah keputusan terus, salah ekspresi terus, salah reaksi terus, nanti kayak Dayoe teko loh. Dayoe teko, beberno kloso, sudah bener nih manajemennya. Ada tamu dibeberin kloso, ternyata klosone bedah, ternyata tikernya sobek. Nah, ada masalah, solusinya harus bener. Akhirnya polisinya adalah karena tikernya sobek, tambalan jadah. Jadi ambil jadah untuk nambal tiker. Gila kan? Jadi tamunya celananya kena jadah. Jadi saudara yang bertamu itu menjadi musuh karena celananya lengket sama jadah. Sebenarnya tidak hanya yang jadi musuh bukan hanya tamunya, tikernya juga musuhi dia. Kurang ajar, saya tiker kok ditambal pakai jadah. Ya cuma tuan rumah tidak bisa mendengar suara tiker. Cuma dia WA saya. Cak saya ini tiker dari sini, alamat saya di sini. Saya sobek masa ditambal sama jadah. Itu kan, wis ora apa-apa sabar oleh nirmo ing pandum ya gitu ya. Ya. Kan salah. Jadi keputusan yang salah melahirkan defisit-defisit yang double. Jadi tamu yang saudara Anda hubungan baik menjadi hubungan buruk karena Anda salah keputusan. Tikernya ditambal pakai jadah. Itu pun jadahnya bau, mambu. Jadahe mambu, kan gitu. Bukan hanya menjadi musuh, ini tamunya menjadi terhina. Jadi pulang ini bau sininya. Sudah hubungan bisnis putus, silaturahmi putus, kan gitu. Malah nambah kesalahan. Jadahe mambu, pakak no asu. Gitu. Loh, jadah udah busuk dikasih anjing. Ini kan memancing terorisme. Mana ada anjing mau makan jadah? Coba tanya semua anjing, wawancara. Angger ketemu, anjing kamu mau jadah enggak? Mesti, enggak mau tau. Udah wawancara sana. Ya Mas ya. Jadi salah lagi. Akhirnya musuhan sama anjing. Anjing jadi tidak setia sama dia. Bahkan marah. Bahkan kemudian menjadi garang. Wong dikasih jadah
Mampu, akhirnya bertengkar sama yang punya tadi, akhirnya dibunuh, asune mati. Dah, berarti Anda sudah berapa itu kerugiannya? Double. Terus nambah lagi, tadi musuhan sama tamu atau sama manusia, kemudian musuhan sama binatang, sekarang musuhan sama lingkungan hidup. Asune mati, buangen. Ada anjing busuk bangkai itu dimasukkan ke sungai. Padahal anak-anak Kiai Kanjeng sedang cuci pakaian di pinggir sungai. Ada anjing, ada bangkai anjing lewat. Jadi Anda mengotori lingkungan hidup. Jadi salah semua. Maka untuk apa Anda bangga bahwa Anda pemberani itu untuk apa? Mbok kamu cari hulunya. Terorisme itu tidak ada kalau keadilan ditegakkan di dunia. Mereka orang yang serius. Mereka tidak hanya berani lempar bom kata-kata lewat medsos. Mereka berani ngebom bener. Saya tidak mengatakan itu benar. Tapi mereka pemberani. Yang pengecut ganti status. Kan gitu. MH anjing. Lah kok baru tahu kalau saya anjing? Sudah dari dulu gimana ya? Betapa nikmatnya saya kalau saya oleh Allah diperlakukan sebagai anjing, saya nikmat luar biasa karena anjing tidak dihukum oleh Allah, anjing tidak dimasukkan ke neraka. Dan anjing tidak dihisap oleh Allah. Enak banget. Jadi mari cita-cita kita bersama menjadi enak ya Mas ya, hidup ya Mas ya. Enak ya. Enak ya. Iya, gitu iya. Dong, hidup tuh begitu. Jadi Anda juga jangan gampang marah. Ya gimana memang nggak ngerti kan gitu kan. Itu. Oke. Dayo teko sudah ya. Terus tadi yang Anda tanyakan tadi kan, dah itu saya nggak akan mengecam Indonesia, saya nggak akan mengecam televisi. Tapi juga Anda itu masih semesterannya agak maju sedikit. Maksud saya disuruh mbok menasional gitu kan. Nah, maka saya cerita mengenai nasionalisme. Nah, humanisme ini karena manusia dibagi-bagi, akhirnya humanisme itu dalam sebuah negara disebut nasionalisme. Nah sekarang gini, nasionalisme, kalau nasionalisme Brunei kan simpel, mesak kecamatan, ndak ruwet toh, minyaknya banyak, ya toh, rakyat nggak perlu kerja dapat duit gitu kan. Nah, tapi kalau nasionalisme Indonesia kan dari Sabang di sebelah timur sampai Merauke sebelah barat toh. Siapa yang balik? Saya dengar sendiri kok. Kan Anda pecah kepalamu kalau memikirkan nasionalisme Indonesia, bener enggak? Anda sedih, ada asap, Anda sedih, betul enggak? Sekarang ada bom, Anda gede-gedein hati padahal sedih di dalam dirinya, betul enggak? Takut di dalam dirinya, gitu loh. Terus ada macam-macam. Oh, banyak masalah ya di Indonesia. Terus Anda harus menyangga itu. Nah, yang dilakukan Ma'iyah adalah Anda jangan menyangga seluruh hal di Indonesia. Yang disebut nasionalismemu adalah apa yang mampu kamu jangkau. Kalau yang kamu jangkau itu cuma kamu sama anak istrimu, ya sudah, itu nasionalisme. Yang penting kamu menjadi manusia sebaik-baiknya dalam skala kecil nasionalisme hidupmu itu. Gitu, cukup begitu. Kalau kamu bisa sa-RT, ada teman-teman satu jaringan, seminggu sekali ngumpul 25 orang, 30 orang, ya sudah, itu nasionalismemu. Yang penting di situ kamu jalankan kemanusiaan, kekhalifahan sebaik-baiknya. Kamu jangan diganggu oleh bahwa Anda harus mikirin, waduh kalau di Aceh itu ngeluh ndak semua gue. Mikirin Perda Aceh. Coba gimana coba? Mikirin Perda Aceh, ngeluh tau gue. Jadi ngapain kamu mikirin semuanya? Temukan skala nasionalismemu masing-masing. Kalau bisanya cuma keluarga, ya keluarga. Kan gitu. Kalau bisanya agak jaringan lebih luas, lebih luas. Itulah nasionalisme. Jadi kalau yang kecil-kecil ini semuanya iya kan, NKRI juga beres toh. Kalau semua orang harus memikirkan NKRI, nah gunanya apa kini bayar pemerintah? Kini gue bayar pajak, larang. Gitu loh. Kok kita disuruh mikirin? Enggak, kita tentu saja memikirkan sebatas kita punya energi dan kekuatan hati untuk memikirkan. Tapi kalau pas kita enggak punya, ya enggak apa-apa. Yang penting anak istrimu dan kiri kananmu. Kan begitu. Itulah nasionalisme. Itu yang saya maksud.
Nah jadi Anda tadi nggak usah terus Cak Nun kok Ma'iyah kok tidak menasional. Nah ini nasional temen lagi. Ya ini nasionalismenya. Ya ini nasionalisme kita ya cuman segini ini. Bener gak Mas? Ya cuman segini nggak apa-apa. Gitu ya Mas ya. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah, pada intinya, isi dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada para penanya. Sedikit contohnya, ada jamaah yang menanyakan perihal kenapa Ma'iyah dengan bertaburan ilmu yang begitu indahnya, tapi tidak pernah mau merambah ke pertelevisian. Kemudian, Mbah Nun merespon yang intinya adalah, beliau mengajak penanya untuk meningkatkan semesterannya terlebih dahulu di Ma'iyah. Maka insya Allah akan tahu jawabannya. Artinya, pertanyaan semacam itu biasa datang pada jamaah Ma'iyah baru yang belum jauh mengenal Ma'iyah. Kemudian pertanyaan selanjutnya intinya adalah, kenapa Ma'iyah tidak menjamah lebih lebar ke tahap nasional sebagai bentuk dari nasionalisme bagi Indonesia? Dan inti dari respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah, Mbah Nun menjawab dengan logika, mengajak agar jamaah berpikir. Beliau mengibaratkan nasionalisme itu ibarat kalau ibarat gula itu manisnya. Jadi tidak penting posisinya bagaimana, siapa dan apapun saja, asalkan manis maka itu berarti dia nasionalis. Jadi nasionalisme itu tidak penting apapun namanya, yang penting itu manisnya. Mungkin jika kita mencoba untuk mentadaburi, begini maksudnya. Banyak orang yang menempel muka di sepanjang jalan dengan tulisan dan slogan yang seolah-olah menggambarkan bagaimana dia adalah sosok yang paling nasionalis, sosok yang paling NKRI, sosok yang paling merakyat, sosok yang mengaku dirinya paling mengabdi kepada rakyat. Namun nyatanya, seperti yang sudah berulang kali kita rasakan bersama, semua itu ternyata hanya kepalsuan dan kepalsuan. Orang-orang yang mengaku dirinya paling berbuat, paling nasionalis dan sejenisnya itu justru selama ini hanya kepura-puraan. Namun sebaliknya, faktanya selama ini justru rakyat biasalah yang sudah teruji paling nasionalis. Jadi intinya, tidak penting gulanya, yang penting itu manisnya. Begitupun dengan jawaban yang Mbah Nun tawarkan, intinya adalah bahwa yang disebut nasionalismemu adalah yang mampu kamu jangkau. Jadi, untuk menjadi nasionalis itu tidak melulu harus menjabat ataupun ikut ngurusi negara. Tapi menjadi rakyat yang baik itu sudah sangat nasionalis. Bahkan itulah nasionalis sejati. Karena tidak dibayar, tidak diberi wewenang, tidak diberi tunjangan dan fasilitas, tapi mau nasionalis, maka itulah nasionalis sejati. Karena berbuat murni tanpa imbalan. Begitupun yang Mbah Nun lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Keliling ke desa-desa menemani rakyat tanpa pamrih apapun. Itu adalah bentuk dari nasionalisme sejati. Tidak peduli pilpres, pilkada, dan pil-pil sejenisnya, Mbah Nun tetap keliling hampir di setiap malam tanpa pernah ada liburnya untuk menemani orang-orang yang sepi dan teraniaya oleh panjangnya zaman. Tidak seperti yang lainnya, keliling kepada rakyat kalau cuma mau menjelang pemilihan agar dipilih. Kurang lebih itu inti dari respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan sebatas yang mampu kami tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.